Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impung. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan yang terjadi. Dinamikanya sudah mulai kelihatan karena mendekati bulan pendaftaran. Itu harusnya sudah mulai bisa kita lihat ya. Dinamika politik memang di tahun ini begitu rumit untuk sama-sama kita pelajari. Tapi it's okay, kita harus pelajari setiap hari. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan beberapa pengamat politik yang mengatakan bahwa dari sekian nama yang dikatakan diusulkan akan menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar, hanya Pak Mahfud yang kemudian diajak berfoto bersama-sama dengan Pak Ganjar. Dan baru-baru ini Pak Mahfud MD bertemu dan berbincang-bincang banyak hal selama 1 jam mungkin ya dengan antara Ganjar dan Pak Mahfud. Itu apakah sebuah pertanda bahwa Pak Mahfud nantinya akan dipinang untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar? Dan saya percaya masyarakat Indonesia sangat setuju dan mendukung tentang hal itu. Karena rakyat ini ingin orang seperti Mahfud MD, seorang yang paham akan hukum positif nasional dan juga hukum agama, akan benar-benar memerangi yang namanya ideologi-ideologi yang berseberangan tentang Pancasila, ideologi Pancasila, dan juga memberantas secara berintegritas setiap kasus-kasus pelanggaran hukum di negeri ini dengan adil dan penuh dengan pertimbangan rasa keadilan yang sangat tinggi. Beliau, Pak Mahfud MD, sudah membuktikan hal itu. Kita akan sama-sama membahas beritanya terlebih dahulu, kemudian kita akan memberikan kesimpulan. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video, let's go. Cawapres Ganjar bikin kubu sebelah ngeri dan gentar. Mahfud MD jadi kartu as untuk Jokowi. Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan. Dan sekaligus paling favorit adalah Mahfud MD. Duet ini kalau sampai terwujud, bakal menjadi duet maut. Saling melengkapi, saling mendorong untuk maju. Mahfud ini bukan orang kemarin sore, pengalamannya lengkap dari A sampai Z. Ya, Mahfud MD nggak perlu diragukan lagi, akan sangat klop dengan Pak Ganjar tentunya, akan sangat cocok, akan matching. Setuju. Ya, dan klik banget sama Pak Ganjar. Nah, saya juga kabarnya anak muda juga suka dengan figurnya Pak Mahfud MD selain Kang Emil. Wah, ini klop nih dua-duanya nih ya. Anies dan Prabowo nggak akan kebagian nih kalau salah satu dari dua orang ini yang mungkin mendampingin Pak Ganjar. Bisa jadi itu sebuah sinyal bahwa Ganjar nyaman bekerja sama dengan Mahfud MD. Beliau pengalamannya seabrek-abrek. Pengalaman Profesor Mahfud MD dalam berbagai kementerian, birokrasi, juga pendidikan. Itu sangat berguna untuk Ganjar memimpin negeri ini ke depan. Ya, sekarang kita semua sudah punya gambaran tentang siapa sih capres yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. Masih ada satu bagian yang masih jadi penasaran, yaitu siapa sosok cawapres dari masing-masing capres itu. Yang paling hebat adalah Ganjar. Ya, meski kita belum memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan loh. Kandidatnya ngeri-ngeri. Ngeri bukan karena kejam dan suka menculik apalagi lempar HP, tapi memang karena track recordnya nggak perlu diragukan lagi. Ada beberapa nama yang jadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Yang pertama dan sekaligus paling favorit adalah Mahfud MD. Jadi hampir semua berharap Mahfud MD kali ini beneran dikasih kesempatan untuk jadi cawapres. Mahfud MD ini bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Dia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jadi jangan bandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara, tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah jadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cuman, untuk posisi cawapres, Mahfud masih belum beruntung. Di Pilpres 2014, PKB pernah mau mengusung dia sebagai cawapres, tapi kemudian PKB mendukung Jokowi dan JK. Mahfud mendukung Prabowo dan Hatta sebagai ketua tim sukses waktu itu. Di Pilpres 2019, posisi cawapres sudah di depan mata, sudah hampir dalam genggaman, tinggal seinci lagi. Dia udah dikasih tahu disuruh standby siap-siap, tapi di menit akhir batal. Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Dan di Pilpres 2024 namanya kembali masuk radar untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Bahkan banyak yang mendukung. Apalagi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud baru-baru ini bikin banyak orang ketar-ketir ya. Semua orang jadi heboh.
Sebagian mulai senang karena itu tanda keduanya bakal berduet, dan duet ini kalau sampai terwujud bakal jadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Dan oke, itu tadi Mahfud MD. Cawapres kedua yang juga dirumorkan adalah Ridwan Kamil. Kita tahu semua Ganjar itu memang lemah di Jawa Barat, Jokowi pun lemah di wilayah itu. Kalian pasti sudah tahu kalau Jawa Barat itu basis partai apa, sebagian PKS dan sebagian lebih pro Prabowo. Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa menambal kelemahan Ganjar itu. Setidaknya dia bisa membawa kekuatannya di Jawa Barat untuk Ganjar. Tapi Ridwan Kamil bisa saja dilema. Dia masih punya satu kesempatan untuk jadi gubernur Jawa Barat untuk periode kedua. Dan peluang ini jauh lebih besar, auto menang lah, ketimbang jadi cawapres yang bisa saja kalah. Yang ketiga adalah baru-baru ini yang masuk radar, Menteri PUPR kita, Pak Basuki Hadimulyono. Oke, dia mungkin lebih cocok disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Dia adalah salah satu menteri kesayangan Jokowi. Di tangan dia banyak pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan, dan ini kayak ujung tombak infrastruktur di Indonesia. Kinerjanya sebagai menteri sudah nggak perlu diragukan lagi. Bicara soal pembangunan, serahkan pada ahlinya. Dan Pak Basuki ini bukan lagi ahli, tapi udah kayak grandmaster. Dulu Jokowi pernah kasih kode loh soal pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang keningnya berkerut, rambutnya putih semua. Jawaban publik terbelah dua, ada yang bilang Ganjar, ada yang bilang Pak Basuki loh. Soalnya dua-duanya rambutnya putih dan juga punya kerutan. Bagaimana kalau dua-duanya jadi capres dan cawapres? Wah, ada juga tuh nama Novel Bamukmin yang katanya bersedia jadi cawapres, tapi orang ini dibuang aja, nggak laku. Dan inti dari semua ini adalah daftar cawapres Ganjar semuanya adalah kelas kakap. Punya track record yang luar biasa, bisa bikin lawan gentar. Tiap kali Ganjar diisukan dengan salah satu dari mereka, maka kubu sebelah mulai kepanasan. Lihat aja bagaimana Profesor Mahfud MD ini menghajar orang-orang yang dianggap jadi benalu bagi NKRI ya. Itu salah satu kehebatan dari Profesor Mahfud MD. Ini salah satu contohnya. Menko Polhukam Mahfud MD ini menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti katanya pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan pemilu 2024. Nah, pemilu curang Seperti tahun-tahun yang sekarang lalu ya? selama era reformasi pemilu masih curang, cuman beda. Meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Ya curang lah. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi, kata Mahfud MD. Pertanyaannya, akankah keributan model begini akan kembali terulang pada Pilpres 2024? Jadi memang mengutip apa kata Mahfud MD tadi, pasti akan ada yang menuding pemilu curang, KPU curang, dan sejenisnya. Siapa? Ya jelas kelompok sebelah, karena mereka yang paling ngotot berkuasa tapi nggak siap kalah, maunya menang dan merasa paling layak menang. Kalau kalah, maka ini adalah konspirasi dan intervensi dari alien dari planet antah berantah. Selain itu, siapa lagi yang bakal teriak pemilu curang? Bagaimana dengan Prabowo? Dia juga punya bakat loh ya, selain Amin Rais yang selalu mengatakan KPU curang. 2 kali ikut Pilpres adalah bukti pengalamannya, dan yang terakhir adalah para kadrun dan kelompok penjual agama yang mendukung mantan Gubernur seiman. Mereka mungkin bakal yang paling kencang suaranya. Belum apa-apa saja, pemerintah sudah dimusuhi dan dihina dengan segila-gilanya. Ya, kita hanya berharap semoga pemilu 2024 nanti berlangsung kondusif, meskipun kita tahu banyak sekali orang gila yang siap bikin rusuh. Ya, orang yang dinilai hikam paling tepat mendampingi Ganjar adalah sosok tokoh bangsa yang punya sisi keislaman yang moderat. Yang harus dicari adalah tokoh Islam moderat yang memang inklusif, yang bisa berbicara, bisa merangkul, dan juga punya semacam track record yang sudah dibaca oleh publik. Oke, pertemuan Pak Mahfud dengan Pak Ganjar seperti isyarat yang dimana itu menarik perhatian publik dan mungkin membuat publik atau masyarakat Indonesia merasa senang dan mulai berspekulasi bahwa harapan untuk Pak Mahfud menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar itu semakin besar saja. Ya, saya juga berharap sebagai kaum milenial, anak muda, saya berharap Pak Mahfud ini dipasangkan dengan Pak Ganjar. Karena sebagai juga generasi muda, saya melihat dong prestasi dari seorang Pak Mahfud. Tidak serta-merta langsung mengidolakan beliau, langsung mendukung dan ingin diberikan Pak Mahfud diberikan tanggung jawab lebih besar lagi. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi saya melihat rekam jejaknya. Saya melihat prestasinya. Saya melihat integritasnya dalam dia bersikap ketika diberikan tanggung jawab untuk menentukan hukum yang benar-benar harus ditegakkan secara adil dan juga seiring dengan hati nurani. Ya,
Jadi seorang Pak Mahfud MD saya percaya bisa mendampingi atau bekerja sama-sama keras dengan Pak Ganjar untuk meneruskan perjuangan Pak Jokowi untuk membangun Indonesia lebih maju. Saya percaya orang seperti Pak Mahfud ini adalah orang hebat yang akan tegak lurus menegakkan keadilan, memerangi ideologi yang berseberangan dengan Pancasila, dan saya percaya Pak Mahfud bisa. Bagaimana dengan kalian? Dan semoga saja politik 2024 nanti itu akan berjalan dengan kondusif. Apa yang sudah diprediksikan oleh Pak Mahfud akan terjadi kecurangan itu pasti terjadi. Ada yang akan menuduh KPU akan melakukan kecurangan karena kita juga sudah melihat tuduhan-tuduhan di pemilu sebelumnya di mana kelompok sebelah tidak menerima keputusan dari KPU dan bahkan sampai menggugat itu di Mahkamah Konstitusi dan akhirnya kalah kan. Mereka tidak mau menerima kekalahan dengan besar hati tapi malah menuduh KPU melakukan tindakan curang dan itu tidak terbukti dan hanya menjadi fitnahan belaka. Akan tetapi Pak Jokowi dengan besar hati merangkul mereka yang berseberangan dengan dia untuk sama-sama membangun negeri ini. Orang seperti Jokowi yang harus kita cari, orang yang punya nilai-nilai yang sama seperti Jokowi yang harus kita pilih. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya Vicky Himpong pamit. Sampai jumpa dan God bless. Bye guys.